Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hadi Murti, mahasiswa Departemen Budidaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Nah, di video kali ini saya akan mereview 9 materi praktikum mata kuliah Fisiologi Reproduksi Hewan Akuatik. Yuk simak videonya. Nah, materi yang pertama adalah ciri seksual pada ikan, di mana terdapat dua jenis, yaitu ciri seksual primer dan sekunder. Apa perbedaannya? Kalau ciri seksual primer ini merupakan ciri seksual yang berhubungan secara langsung dengan proses reproduksi. Ya, ini bisa dikatakan sebagai organ reproduksi, di mana organ reproduksi yang menghasilkan sel kelamin adalah gonad. Nah, gonad pada ikan betina ini meliputi ovarium dan oviduk, sedangkan pada ikan jantan adalah testis. Nah, sedangkan ciri seksual sekunder ini adalah ciri-ciri yang bisa dilihat oleh mata kita. Nah, biasanya kalau pada ikan lele, ikan jantan itu lebih ramping, lebih panjang. Berbeda dengan ikan betina, di mana ikan betina ini lebih besar badannya, lebih lebar begitu. Dan ini memang digunakan untuk menyimpan telur-telur dari ikan lele itu sendiri. Nah, materi kedua ini masih berkaitan dengan seksualitas pada ikan, yaitu organ reproduksi. Nah, organ reproduksi pada ikan lele ini menggunakan kelenjar kelamin atau biasa dikenal dengan istilah gonad. Pada ikan lele betina ini memiliki ovarium, di mana ovarium ini tugasnya menghasilkan sel telur. Nah, pada ikan lele jantan ini memiliki testis. Testis ini menghasilkan sel sperma yang nantinya saat kawin akan membuahi sel telur dari ovarium ikan betina. Nah, gonad pada ikan lele ini memiliki sepasang. Oke, ya, di materi ketiga ini berhubungan dengan perkembangan gonad pada ikan. Nah, tujuan untuk mengetahui perkembangan gonad ini yang pertama untuk mengetahui karakteristik spawning pada beberapa jenis ikan. Yang kedua ini mampu mengetahui waktu yang tepat untuk ikan dapat memijah. Nah, pada ikan lele sendiri tingkat kematangan gonad jantan dan betina ini berbeda, di mana tingkat kematangan gonad atau TKG pada ikan lele betina ini terbagi menjadi 5 tingkatan. Tingkatan pertama di mana ovarinya ini masih tipis dan berbentuk seperti pita yang berwarna putih. Di mana kalau di tingkat kedua ini mulai masak, ovarinya mulai menebal dan melebar juga berwarna merah. Di tingkat ketiga atau TKG 3 ini hampir masak, di mana ovarinya semakin tebal dan berwarna coklat kehijauan. Nah, di tingkat keempat ini sudah masak, yaitu gonad terbentuk sempurna, berwarna coklat kehijauan dan telur terlihat jelas. Dan di tingkat kelima atau TKG 5 ikan siap untuk memijah. Nah, pada ikan lele jantan di mana ini terdapat 4 tingkatan. TKG pertama ini ikan lelenya masih belum matang. Nah, di tingkatan kedua ini testisnya mulai berwarna putih keabu-abuan. Nah, di TKG ketiga ini gonad berwarna putih berisi cairan yang berwarna putih juga. Nah, di TKG keempat ini gonadnya berwarna putih dan kadang-kadang dengan bintik coklat dan udah siap untuk memijah. Nah, di materi keempat ini berkaitan dengan sebaran diameter telur dan fekunditas pada ikan. Kenapa ini penting banget? Karena semakin besar ukuran diameter telur, maka akan semakin kecil nilai fekunditasnya. Dan semakin kecil diameter telur, maka akan semakin besar nilai fekunditasnya. Nah, ini sangat berkaitan dengan tingkat kematangan gonad, di mana semakin meningkatnya tingkat kematangan gonad, maka diameter telur yang ada dalam ovarium akan semakin besar pula. Oleh karena itu, dimana kalau diameter telur pada ikan semakin besar, itu berarti bahwasanya ikan tersebut sudah mulai dalam tahap yang matang. Nah, kalau di ikan lele sendiri itu rata-rata diameter telurnya itu sekitar 1,27 mm dengan derajat pembuahan telur sebesar 78% dan derajat penetasan telur atau hatching rate-nya sebesar 82,17%. Nah, selanjutnya adalah GSI dan HSI. Apa itu GSI? GSI adalah Gonadosomatic Index. Ini merupakan indeks kuantitatif yang menunjukkan suatu kondisi seksual pada ikan. Nilai GSI yang tinggi menunjukkan indikator dari periode reproduksi. Nah, sedangkan HSI adalah Hepatosomatic Index. Ini didefinisikan sebagai rasio bobot hati
terhadap berat beda ikan. Nilai HSI mengindikasikan status cadangan energi pada hewan. Nah, kalau rumusnya adalah GSI sama dengan berat gonad ikan dibagi berat tubuh ikan dikali 100%. Sedangkan kalau HSI ini bobot hati dibagi berat tubuh ikan dikali 100%. Nah, fungsi nilai GSI dan HSI ini pertama, kita dapat mengetahui pola pemijahan ikan. Kedua, ini sebagai indikator kualitas lingkungan dan kesehatan ikan. Ketiga, sebagai pengukuran tingkat kematangan gonad, di mana jika GSI-nya di bawah 20%, ini adalah ikan yang memijah sepanjang tahun. Nah, pada ikan lele sendiri, nilai GSI secara umum adalah 1,02%. Nah, kalau HSI sebesar 1,36%. Ya, selanjutnya adalah materi induksi hormon, di mana induksi hormon ini merupakan bantuan teknologi rekayasa secara hormonal, di mana hormon yang diinduksikan kepada ikan ini perlu mengandung pregnant mare serum gonadotropin atau PMSG dan juga antidopamin yang dapat mempercepat proses pematangan gonad pada ikan. Nah, hormon-hormon seperti ini diinjeksikan secara intramuskular. Nah, selain itu dalam induksi hormon juga terdapat hormon lainnya yang dapat membantu induk ikan dalam mempercepat pematangan gonadnya. Hormon tersebut adalah injeksi kombinasi antara hormon PMSG dan juga HCG atau Human Chorionic Gonadotropin. Nah, hormon-hormon ini sangatlah penting dalam membantu proses reproduksi. HCG sendiri adalah jenis hormon yang digunakan untuk menstimulasi ovulasi pada ikan. Proses induksi hormon ini dilakukan dengan menyuntikkan secara intramuskular pada sisi kiri dan kanan sirip dorsal pada ikan. Nah, penyuntikan hormon kombinasi PMSG dan HSG ini dapat meningkatkan performa reproduksi pada ikan. Berdasarkan penelitian dari Pak Agus Oman Sudrajat tentang penyuntikan induksi hormon pada ikan lele atau Clarias sp menggunakan OODEV dan kunyit, hasilnya ini dapat mempersingkat waktu rematurasi induk lele menjadi 4 minggu yang berlangsung di luar musim pemijahannya. Nah, selanjutnya adalah tentang seks reversal pada ikan. Ini merupakan teknik cara pembalikan arah perkembangan kelamin pada ikan yang seharusnya berkelamin jantan tetapi diarahkan perkembangannya menjadi betina atau sebaliknya. Oleh karena itu, mengapa teknik ini disebut dengan alih kelamin? Nah, contoh komoditas yang saya bawa adalah ikan nila, karena ikan nila ini biasa dilakukan seks reversal. Nah, ikan nila ini menguntungkan apabila jenis kelaminnya adalah jantan, di mana ikan nila jantan diketahui memiliki pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan lawan jenisnya, yaitu ikan nila betina. Hal ini dikarenakan energi reproduksi pada ikan jantan diarahkan menjadi energi pertumbuhan. Oleh karena itu, kenapa ikan nila jantan lebih cepat tumbuh? Nah, selanjutnya adalah materi tentang teknik bioasai. Nah, seperti yang kita ketahui ya, lingkungan akuatik ini tuh memiliki banyak sekali faktor yang mempengaruhinya. Nah, pentingnya mengetahui lingkungan akuatik atau perairan lebih dalam ini agar dapat mengetahui batas tingkatan toksisitas di suatu perairan, serta kita dapat memahami konsentrasi aman zat yang berada di suatu perairan tersebut. Nah, salah satu cara untuk memahami tingkat toksisitas perairan ini disebut dengan teknik bioasai. Nah, teknik bioasai ini merupakan salah satu metode yang umum digunakan dalam menilai toksisitas pestisida terhadap biota perairan, terutama pada ikan. Nah, cara untuk melakukan teknik bioasai ini adalah dengan menggunakan hewan hidup seperti ikan, karena ikan dapat beradaptasi dengan lingkungan dan memiliki kepekaan terhadap zat beracun dengan berbagai tingkatan. Nah, yang saya ambil di sini adalah ikan mas, di mana ikan mas ini menjadi salah satu contoh ikan yang digunakan dalam bioasai. Ikan mas ini memiliki fungsi sebagai agen bioasai untuk uji efektivitas penggunaan tanaman air dalam fitoremediasi limbah minyak di lingkungan perairan budidaya. Nah, salah satu pengujiannya dapat dilakukan dengan pengamatan terhadap abnormalitas pada ikan mas.
Nah, yang terakhir adalah materi tentang preservasi sperma. Seperti yang kita ketahui, preservasi adalah pengawetan, di mana ini digunakan untuk mengawetkan atau pemeliharaan organ ikan. Nah, teknik preservasi juga dilakukan untuk pengawetan dalam proses penyimpanan sperma pada ikan. Nah, contohnya nih proses pemijahan ikan, khususnya ikan lele ini kan memiliki berbagai cara. Ada yang dilakukan secara alami dan juga buatan. Kalau teknik pemijahan alami dalam proses pemijahan yang sederhana, murah, dan serta mudah diaplikasikan. Tetapi kalau teknik pemijahan buatan ini perlu yang namanya di-stripping. Sedangkan teknik pemijahan buatan pada ikan lele, jika ingin tingkat keberhasilannya tinggi, sperma induk jantan tidak dapat diperoleh melalui proses stripping, sehingga perlu dilakukan pembedahan. Nah, kualitas sperma yang didapat perlu dijaga, oleh karena itu dilakukan upaya agar kualitas sperma tetap terjaga dengan dilakukan preservasi sperma. Nah, gunanya preservasi sperma ini bisa digunakan untuk penelitian, digunakan untuk di kemudian hari untuk pemijahan. Nah, mungkin itu saja review 9 materi praktikum mata kuliah fisiologi reproduksi hewan akuatik. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Hadi Murti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.